Oke, selamat malam bro. Kita mau kembali dengan saya di kesempatan malam hari ini. Akan sedikit membagi ini ya, pengetahuan saya sedikit saja tentang cara kerja power mobil. Jadi seperti ini. Pada blok PCB ini terdapat beberapa blok inverter, kemudian power supply sekunder ini yang dari 12 volt dirubah ke CT. Tegangan CT menyesuaikan dengan dayanya, rata-rata sekitar 25 volt, ada yang 55 volt untuk monoblok. Kemudian dalam ini blok amplifier dan ini blok tone control ya. Di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya dalam menservis, memperbaiki maupun merawat atau memakai barang ini. Yang perlu saya bagikan kesempatan kali ini tidak terlalu banyak, hanya beberapa hal. Yang pertama tentang inverter, bagaimana inverter itu secara logis sederhana. Kemudian suplai sekundernya untuk ke tone ini seperti apa. Terus karena power mobil identik dengan mode BTL, cara kerja filter BTR-nya seperti apa, dan juga sensor untuk proteksi seperti apa ya. Oke, pertama kali untuk bagian inverter yang perlu kita ketahui adalah ini, terutama yang suka dengan inverter pasti sudah tidak asing lagi atau sangat paham dengan barang ini. Inverter ini atau trafo toroid ini disuplai atau di PWM oleh IC TL494, dimana semikonduktornya adalah berupa transistor MOSFET Z44N, kebetulan ini yang lain-lain 55NF05 dan lain-lain. Ini biasanya 3 lilit primer, kemudian 3 lilit lagi, jadi dia CT, outputnya juga CT, menyesuaikan ya. Ini tegangan gate rata-rata adalah kurang dari 5 volt, tapi harus dicek dulu seperti apa skemanya, tapi rata-rata seperti itu. Kemudian gambar sederhananya untuk trafo ini bisa jadi begini, 3 lilit, ini positifnya, kemudian ini drain MOSFET seperti ini. Kedua yaitu untuk power supply sekunder. Untuk mendapatkan power supply sekunder tone seperti ini, JRC 4558, semua ini berupa IC op-amp ini dari suplai sekunder, diambil dari suplai utama, plusnya dihambat 220 ohm atau ada yang pakai 470. Kemudian di zener ini sudah tahu pasti tentu ya, sudah tahu fungsinya sebagai untuk pembatas arus, pembatas tegangan di sini, biar supaya menjadi tegangan sekunder baru untuk konsumsi op-ampnya seperti ini ya. Sudah jelas ya, kayak kemarin video yang jauh-jauh hari. Kemudian selanjutnya kalau di sini ini 220 dan berserta zenernya ya. Ada di sini, ada zener, ada 2 biji di dalam, ada itu ya, itu 2 biji zener 15 volt, ada yang 12 volt. Ini kebetulan 12 volt 1 watt ya, 1 watt 12 volt kebetulan. Oke, itu untuk menyuplai IC JRC 458. Kemudian semua yang berbau tone control di sini, dan juga beberapa titik nanti saya jelaskan. Kemudian langkah selanjutnya adalah karena identik dengan BTL, bagaimana cara kerjanya? Begini lur, sederhana saja. Ternyata dari IC op-amp ini
mereka antara channel L dan R ternyata mereka masuk pada koridor yang berbeda. Di L dia masuk di namanya non inverting, IC op-ampnya diproses, dan L nya masuk ke input inverting, sehingga outputnya akan dikuatkan oleh ampli ini berbeda fase. Kemudian keluarnya ada yang min, ada yang plus dari titik ground, dan min dan plus dari titik ground ini kalau kita pasang speaker jadi tenaganya berkali-kali lipat ya, minimal 2 kali lipat lah. Oke, dari segi itu sudah sangat dipahami ya. Jadi di sini sebetulnya IC op-amp ini tuh mereka itu sudah otomatis menjadi beda fase antara L dan R nya. Jadi power ini hanya tinggal menguatkan saja dari op-amp ini ya. Untuk tone kontrolnya sedemikian rupa, karena ini channelnya 4 channel LR. Dan yang perlu saya sampaikan lagi adalah IC tengah ini ada beberapa yang pakai IC seperti ini, ada juga yang tidak pakai. IC ini merupakan IC op-amp biasa, namun IC ini berfungsi untuk menyuplai emitor TR differential. Jadi TR differential seperti power transistor lain, emitornya itu biasa disuplai oleh OCL 150 ya, bisa oleh dioda dan transistor, tapi ini disuplai dibagi oleh IC ini, kemudian yang di drive oleh ini. Fungsi asli sesungguhnya saya kurang paham, tapi bisa jadi ini sebagai slow start, jadi power tidak akan langsung bisa on, tapi pelan-pelan on dengan rangkaian ini, kemudian didorong oleh ini. Outputnya di sini terbaca 10 volt untuk rel min dan 10 volt untuk rel plus, kemudian dihambat ke masing-masing titik emitor TR differential. Ini menggunakan diferensial yang simetrik ya, 2 transistor FPN dan 2 transistor PNP. Oke dulur, itu juga yang perlu saya sampaikan. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana proteksi dari sistem power mobil ini sehingga bisa mengamankan paling tidak power dan juga speaker tentunya, yaitu dengan mematikan IC PWM. Otomatis dengan matinya IC PWM ini semua tegangan outputnya akan hilang total, musnah ya. Diperintah oleh siapa? Banyak yang diperoleh dari yang kita pelajari lah dari power mobil ini. Biarpun simple begini, tapi dia canggih ternyata. Dia ada beberapa titik yang perlu kita perhatikan, adalah adanya satu transistor NPN atau PNP. Beda-beda, ada yang setiap skema beda-beda ya. Ada yang NPN, ada yang NPN, tapi seringnya NPN ya, seperti ini. Dari R kapur sedulur, ternyata dari R kapur, dari R kapur ini emitornya, emitor power ini mensatu ke output speaker. Ternyata R kapur ini, jika istilahnya ini R shunt atau dummy loadnya, jika ini ke arus besar, otomatis antara kedua titik ini terdapat tegangan yang akan di booster, yang akan dikuatkan, sehingga kolektor akan bersatu dengan emitor. Dengan kolektor bersatu dengan emitor atau tegangan ini, PWM akan off dan lampu protek akan menyala. Sesingkat itu ya, mungkin nanti bisa diuraikan lagi di bawah. Dan untuk sensor suhu ini, jika panasnya melebihi, ini sengaja memang didekatkan di IC PWM atau IC PWM didekatkan di MOSFET ini dengan anggapan paling panas di sini,
sehingga terjadi proteks sehingga membunuh ini PWM-nya. IC-nya ini banyak yang kita bentuk, yang kita ambil dari beberapa skema yang ada. IC PWM ini banyak yang pakai di inverter maupun di switching ya, power supply ada. Memang dikhususkan untuk mendriver beberapa komponen atau power supply ataupun inverter. Oke, begitu dulur, nanti banyak disambung lagi lah, banyak lain kali disambung lagi untuk troubleshooting dan lain-lainnya. Nanti kita bahas lain waktu. Oke, begitu dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.